Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ya, jadi langsung saja saya akan di sini tafsir yang akan saya angkat yaitu tafsir dari Al-Khazin pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi menurut jika kita kupas pada penafsiran Al-Khazin ini dan dikaitkan dengan 5 PDF yang 5 karakteristik dari PDF yang antum share kemarin Ustaz. Jadi tafsir ini tuh coraknya yaitu memiliki corak fikih. Jadi kebetulan sama kemarin pembahasan yang antum contohkan itu yaitu coraknya fikih. Nah, di dalam PDF tersebut itu dijelaskan bahwasanya corak fikih itu terdapat 5 karakteristik. Nah, jika kita hubungkan dengan tafsir Al-Khazin ini apakah mumpuni menurut PDF tersebut? Kitab entah kitab apa itu, lupa namanya, mungkin nanti saya bisa cantumkan di layar. Jadi untuk karakteristik yang pertama yaitu mengenai hukum taklif. Jadi si Al-Khazin ini dalam penafsirannya Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini bahwasanya hukum taklif pada ayat tersebut itu adalah wajib. Seperti yang nanti kita ketahui, hukum taklif itu ada 5, yaitu ada wajib, mubah, sunnah, dan makruh, itu haram, mungkin itu kalau nggak salah. Jadi pada ayat tersebut itu hukum taklifnya adalah wajib. Nah, dari mana kita mengetahui wajib? Di ayat tersebut sudah jelas bahwasanya disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, kutiba di situ adalah kata yang menunjukkan suatu kewajiban. Itu pada artinya itu diwajibkan bagi kalian. Kutiba alaikumusiyam, untuk berpuasa. Nah, kemudian untuk yang kedua tentang ayat mana yang menjadi penekanan bahwasanya pada Quran surat Al-Baqarah ini mengharuskan kita untuk mewajibkan puasa. Nah, jadi di sini seperti halnya tadi hukum taklifnya, jadi katanya itu di bagian kutiba. Jadi dalam tafsirnya si Al-Khazin ini menafsirkan lafadz kutiba itu dengan furido. Nah, jadi ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ay furido, kutiba ay furido. Nah, jadi di sini mungkin menjadi suatu penekanan bahwasanya ayat ini merupakan sesuatu yang diwajibkan untuk kita sebagai puasa. Nah, kemudian untuk karakteristik yang ketiga yaitu al-ittijah. Jadi ittijahnya apa? Ittijah fikirnya apa? Apakah si Al-Khazin ini mengutip dari pendapatnya orang lain atau mungkin merupakan dari pendapatnya sendiri? Nah, jadi sekitar pengetahuan saja, pada tafsir Al-Khazin ini itu merupakan ringkasan dari tafsirnya Al-Baidawi. Jadi si Al-Khazin ini itu meringkas tafsirnya Al-Baidawi. Nah, untuk pendapatnya itu bisa jadi kemungkinan bahwasanya
Al-Khazini ini mengutip dari pendapatnya Al-Baidawi. Kenapa? Karena tafsirnya ini merupakan ringkasan dari Al-Baidawi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya Al-Khazini ini juga dalam menafsirkan ayat 183 dari Quran surat Al-Baqarah ini merupakan pendapatnya sendiri. Jadi seperti itu. Karena dalam tafsirnya itu tidak ada perbandingan, jadi mungkin jika dilihat dari penulisan tafsirnya itu mungkin bisa diketahui. Kemudian yang keempat, faedahnya apa? Nah, mungkin dengan diwajibkannya siam itu menjadi suatu wasilah, seperti halnya pada tafsirnya itu. Nah, la'allakum tatakun, yakni ma harrama alaikum fi siyamikum li'anna suma wasilatun. Nah, jadi dengan kita diwajibkan siam, maka itu menjadi perantara bagi kita, sebagai wasilah bagi kita. Li'anna suma wasilatun ila taqwa. Jadi dengan puasa tadi itu maka dengan puasa tadi itu menjadi perantara bagi kita untuk menuju sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi mungkin itu faedahnya. Jadi dengan puasa maka hal itu sebagai perantara bagi kita untuk menuju takwa, itu orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, untuk perbandingannya atau komparasi dalam kitab tersebut itu bahwasanya apakah si kitab tafsir tersebut memiliki komparasi dalam hukum. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya untuk di tafsirnya sendiri itu Al-Khazin tidak mencantumkan, maksudnya dalam menafsirkan ayat ini ya, itu Al-Khazin tidak mencantumkan pendapat ulama. Tapi hal tadi itu sebagaimana yang saya jelaskan, bahwasanya Al-Khazin ini meringkas dari Al-Baidawi, jadi penafsirannya tersebut. Tapi dalam ayatnya sendiri itu tidak dicantumkan pendapatnya Al-Baidawi, melainkan cuma ya tafsirnya kutiba diartikan apa dan lain-lain. Mungkin gitu. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.